Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Nak. Ya Bu. Iya, Elta ya, dari Iya. kelas 9A. Ya Bu. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini, Elta? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik ya, Nak ya. Ya Bu. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya, karena Elta sudah memenuhi undangan Ibu untuk hadir di ruang BK pada pagi hari ini untuk melaksanakan konseling individual. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Ya Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan konseling individual ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling individual, asas-asas apa yang ada di dalam konseling ini, lalu langkah-langkah dalam kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Jadi di sini kita akan secara bersama-sama membahas masalah yang sedang dialami oleh Elta dan mencari solusi atas permasalahan tersebut ya. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan konseling individual ini nanti kita akan berdiskusi ya, Nak ya. Jadi Ibu akan bertanya masalahnya apa, penyebabnya apa, kita cari sama-sama solusinya itu seperti apa. Nah, adapun asas-asas dalam konseling individual ini, itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Elta tidak perlu ragu ya, Nak ya, untuk menceritakan masalahnya, karena di sini Ibu memegang teguh asas kerahasiaan. Lalu ada asas keterbukaan. Lalu tidak kalah penting ada asas kesukarelaan. Nah, baiklah, sebelumnya kita kesepakatan layanan terlebih dahulu ya, Nak ya. Jadi konseling individual kita pada pagi hari ini akan kita laksanakan selama 40 menit ya. Ya, baiklah, Elta sudah siap, Nak, untuk masuk ke tahap inti? Ya Bu, siap. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui ya masalahnya, tapi untuk menyatukan persepsi agar kita sama-sama, oh ternyata ini masalah yang akan kita bicarakan ya. Silakan Elta. Ya Bu, saya mengalami masalah ketika saya berbicara di depan kelas. Saya merasa kurang percaya diri dan takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Oke, jadi masalah yang akan kita bahas pada konseling individual ini tentang percaya diri ya, Nak ya. Iya, Bu. Tujuan yang ingin kita capai selama pelaksanaan konseling individual ini apa kira-kira, Nak? Ingin saya lebih percaya diri dan dapat menjawab pertanyaan walaupun salah tidak ditertawakan oleh teman-teman. Oke, jadi tujuan konseling individual ini ingin menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil di depan kelas ya, Elta ya. Ya Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, Elta ya, bisa diceritakan kepada Ibu, Nak, rasa takut seperti apa sih ketika tampil di depan kelas itu? Bisa ceritakan lebih dalam dengan Ibu, Nak? Ya Bu, ketika saya tampil di depan kelas, saya merasa cemas sekali, merasa gugup. Misalkan saya disuruh berdiri di depan kelas menjawab pertanyaan, kaki saya rasanya berat sekali untuk maju melangkah ke depan. Dan saya melihat teman-teman saya itu seperti akan menertawakan saya yang ada di pikiran dan di otak saya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Sehingga saya kurang percaya diri ketika saya ingin menjawab pertanyaan dari guru. Baiklah, jadi Elta merasa cemas ya, Nak ya, takut saat disuruh guru untuk tampil di depan kelas ya, ataupun menjawab di depan kelas ya, Nak ya. Iya Bu. Kira-kira seperti apa lagi, Nak, yang Elta rasakan apabila tampil di depan kelas itu? Perasaan saya ketika menjawab pertanyaan di depan kelas itu melihat pandangan semua mata teman-teman menuju ke saya, dan rasanya mereka ingin tertawa selalu setiap
mendengar jawaban dari pertanyaan apa yang diberikan oleh guru kepada saya. Itulah mengapa saya sangat takut ketika berbicara di depan kelas. Rasanya saya tidak ingin menjawab, Bu, karena keringat saya itu sudah seperti itu, Bu, bukan dingin. Oh, oke. Jadi sampai keringat dingin Iya, ya, Bu. Elta ya? Iya, Bu. Ini, Bu, ketika saya ingin menjawab pertanyaan itu, sebenarnya saya tahu apa maksud dan pertanyaan dari seorang guru. Tapi saya sangat takut sehingga saya tidak bisa melontarkan kata-kata dari mulut saya. Rasanya gemetaran sekali, Bu, rasa ingin pingsan seperti itu, nah, Bu. Oke. Apa sih yang membuat Elta sampai begitu takutnya untuk menyampaikan pendapat itu? Apa yang ditakutkan itu apa sebenarnya? Yang pertama, saya takut salah, jawaban saya tidak masuk akal. Nah, yang kedua, saya takut guru akan memberikan nilai yang jelek kepada saya. Nah, yang ketiga, Bu, saya takut teman-teman menjauhi saya karena ketika saya berbicara di depan mereka selalu tertawa. Boleh Bu bertanya mengenai keluarga? Iya, Bu. Bagaimana hubungan Elta dengan kakak, dengan adiknya? Baik, Bu, tapi saya merasa saya berbeda dengan mereka. Kalau kakak dan adik saya selalu mendapat juara, sedangkan saya tidak pernah, Bu, tetapi saya mendapatkan ranking saja, tidak masuk di dalam 3 besar. Kalau hubungan dengan orang tua seperti apa? Dengan orang tua juga baik, Bu, tapi saya merasa orang tua saya kurang bangga dengan hasil yang saya dapatkan dibandingkan dengan kakak dan adik saya, Bu. Ada tidak sih kejadian-kejadian yang membuat Elta merasa takut untuk berbicara di depan kelas? Ya, Bu, saya pernah ketika itu menjawab soal matematika. Nah, ketika itu saya salah menulis hasilnya. Nah, teman-teman saya menertawakan saya. Mereka bilang saya itu sok-sok tahu jawabannya, padahal saya tidak tahu. Nah, dari sana saya merasa malu, Bu, mereka menertawakan saya, padahal saya ingin mencoba. Mungkin ada pengalaman yang lain, Elta? Ya, Bu, pengalaman ketika saya dalam pelajaran bahasa Indonesia, saya ada salah jawab, Bu, menggunakan bahasa seperti lelucon yang kekinian itu. Nah, apabila kejadian ini, keyakinan ini terus berlangsung, kira-kira konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Pertama, teman-teman saya pasti akan menjauhi saya, Bu, Ya. karena saya selalu salah menjawab pertanyaan dan tidak berani di depan kelas. Nah, yang kedua, orang tua saya mungkin merasa saya ini memang benar-benar berbeda, Bu, sehingga saya susah untuk mendapat juara kelas itu karena saya selalu salah, karena saya gugup untuk menjawab pertanyaan di kelas itu. Nah, yang ketiga, mungkin guru akan tambah mengira kalau saya ini memang benar-benar tidak mampu untuk berbicara di depan kelas, sehingga nilai saya akan terus turun, Bu. Iya, betul sekali itu Elta ya, Nak ya. Apabila terus berlangsung berpengaruh ke nilai, betul ya, Nak ya. Kira-kira teman-teman Elta di kelas saat mereka tampil di depan kelas seperti apa? Mereka juga sama seperti saya, Bu, maju, tapi mereka tidak terlalu gemetaran. Tapi Ya. ketika mereka salah, saya juga ikut tertawa, Bu. Oke, iya. Jadi kalau ada teman yang salah depan kelas ikut ketawa juga. Iya, Bu, karena mereka juga seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita bertanya teman-teman Elta yang ditertawakan di depan kelas. Bagaimana reaksi mereka ketika mereka ditertawakan? Mereka biasa saja, Bu, tanpa gemetaran seperti saya. Ya. Apakah teman-teman Elta di kelas itu tidak pernah membuat kesalahan, Elta? Pernah, Bu, sama seperti saya. Iya. Jadi saat kita tampil di depan kelas, tidak harus ya, Nak ya, jawaban kita harus benar. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan diri saat kita salah, jangan sampai membuat kita tambah tambah takut, tambah jatuh. Jadi seperti apa seharusnya?
harus biasa saja seperti teman-teman saya. Iya, betul sekali. Jadi saat kita melakukan kesalahan itu merupakan salah satu jalan kita untuk belajar. Belajar ke Depannya harus lebih baik. Iya, betul sekali. Jadi melalui kesalahan tersebut lah kita jadi belajar. Oh, ternyata saya salah ya. Ya, iya, benar Ya, tidak? benar Bu. Iya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apabila Elta maju ke depan dan salah menjawab pertanyaan, otomatis akan diberikan jawaban yang Benar. benar. Nah, sekarang saat Elta membawa rapot, membawa nilai pada orang tua, respon orang tua seperti apa? Ibu ingin tahu, coba. Mereka bangga Bu. Mereka sangat senang ketika saya membawa bahwa saya mendapat peringkat 5 ataupun 6 itu. Mereka tidak memarahi saya, tapi saya merasa berbeda karena kakak dan adik saya selalu masuk 3 besar, sedangkan saya kan belum pernah Bu. Jadi Elta mau dapat peringkat 3 besar. Ya Bu, mau Bu. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Coba. Ya benar kata Ibu tadi, saya harus berani dan tampil ketika menjawab pertanyaan guru itu. Jangan takut salah, karena ketika saya salah pasti guru akan membenarkan jawabannya. Kira-kira apa ini yang akan Elta lakukan untuk mengatasi rasa takut tampil di depan umum, kira-kira ya? Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan guru dengan jawaban apa adanya tanpa rasa takut ditertawakan oleh teman-teman saya Bu. Ada lagi mungkin Elta kira-kira apa ya? Mungkin dari hal-hal seperti itu Iya. lah Bu. Mulai dari berdoa, saya lebih giat lagi belajar. Iya. Dan saya merasa bahwa jawaban saya walaupun salah nanti akan dibenarkan oleh Iya. guru. Mungkin saya harus mencoba lebih percaya diri ke depan, dan saya tidak merasa takut ketika menjawab pertanyaan itu apakah salah atau benar. Yang penting saya berani mencoba untuk maju ke depan. Ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan, Elta? Ya Bu. Nah, saya ingin bertanya Bu, kira-kira untuk meningkatkan rasa percaya diri saya ini ketika tampil di depan kelas dan tampil di depan teman-teman, saya harus bagaimana Bu? Dan saya Ibu ada salah satu cara ya, Nak ya, menumbuhkan rasa percaya diri. Kira-kira Elta mau tidak kita bermain apa ya? Peran mungkin? Ya, baiklah Elta. Bagaimana? Apakah sudah siap nak untuk Siap, Bu. mempraktekkan ya? Ya, Bu. Kita bermain peran. Kira-kira kalau Elta menjadi Raffi Ahmad seperti apa ya? Ya, Bu. Oke, silakan coba. di acara dahsyat Bu ya. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Oke, sudah bagus sekali Elta ya. Baiklah Elta, kita sudah melakukan konseling individual ya Nak ya. Nah, coba sekarang Ibu ingin tanya pada Elta, kira-kira apa yang dapat Elta simpulkan? Di individual ini Bu, mungkin saya akan lebih mencoba untuk percaya diri tampil di depan kelas. Mungkin selama ini saya terlalu memaksa untuk tampil sempurna di hadapan teman-teman. Nah, untuk kali ini mungkin saya akan mencoba tampil apa adanya ketika saya menjawab pertanyaan dari guru. Dan saya akan selalu giat belajar, walaupun saya salah menjawab, mungkin saya akan mendapatkan jawaban yang mendekati. Kira perlu tidak ini kita melakukan konseling lanjutan setelah ini? Perlu Bu. Nanti kita buat jadwal selanjutnya ya Nak ya. Ya, Bu. Ibu rasa sampai di sini konseling individual kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Apabila ada salah-salah kata Ibu dalam konseling individual ini, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Elta, sebelum pulang Ibu minta waktunya sebentar ya Nak ya. Jadi di sini Ibu ada lembar evaluasi dari kegiatan konseling individual yang telah kita lakukan. Ya. Oke, ya.
begitu saya izin kembali ke kelas ya Bu untuk Ya. mengikuti pelajaran Ya, selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.